Saya kasih judul hubungan dengan Tuhan, ya, hubungan intim dengan Tuhan. Nah, saya mau awali dengan sebuah ayat yang kontroversial, ya, yang banyak orang-orang itu tanya, mempertanyakan, kenapa kok ada ayat seperti ini? Ayat ini berkata, pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat dan dalam namamu kami telah mengusir roh jahat dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mujizat. Ya, ini berbicara kepada orang Kristen, orang percaya. Kenapa? Ini bukan kepada orang Yahudi loh. Orang Yahudi tidak mungkin memanggil Tuhan Yesus Tuhan. Nggak mungkin. Ini untuk orang percaya. Ya, apalagi yang ngomong ini bilang apa? Bernubuat dalam namamu. Berarti apa? Tuhan. Orang Yahudi nggak mungkin. Orang Yahudi bernubuat pasti dalam nama Yehova. Ya toh, nggak pernah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi ini benar-benar untuk orang Kristen. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Oh iya, engkau hamba yang setia. Ya, apakah Tuhan Yesus bilang gitu? Enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Ini ayat kontroversial. Banyak yang tanya, loh ini gimana ini? Ya toh, sudah susah-susah kerja buat Tuhan, bernubuat dalam nama Tuhan, mengusir roh jahat dalam nama Tuhan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mungkin membangkitkan orang mati dalam nama Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan bilang seperti ini? Ya toh, terus gimana? Kok Tuhan bahkan tidak mengenal, gak kenal? Padahal firman Tuhan bilang apa? Firman Yehova berkata kepada aku, mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku sudah kenal sama kamu. Loh kok sekarang tiba-tiba sesudah dewasa, Tuhan ngomong, loh aku gak kenal sama kamu. Apa yang terjadi? Iya toh? Apakah cuma itu? Enggak. Firman Tuhan juga berkata, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku. Engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Yehova sendiri yang membuat kita, yang merajut kita. Bahkan waktu kita masih dalam kandungan. Itu Tuhan sendiri yang buat kita. Lah terus kok waktu sudah besar melayani kok malah gak kenal. Gimana Tuhan? Ya toh. Bahkan dikatakan, matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Belum jadi anak, belum jadi bayi, masih bakal. Tuhan itu sudah melihat, sudah tahu, sudah kenal. Apakah cuma itu saja? Enggak. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, anak-anak itu adalah empunya kerajaan surga. Loh, awalnya empunya kerajaan surga, sekarang enggak kenal. Dikatakan pembuat kejahatan bahkan. Apa yang terjadi? Cukup di situ? Enggak. Dikatakan anak-anak itu punya malaikat di surga yang senantiasa memandang wajah Bapakku yang di surga. Loh, ini aneh gitu loh. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya toh. Nah, kalau ada ayat yang aneh kayak gini, ya, yang menurut kita ini gimana? Ingat, saya selalu ngomong, baca dari atas, jangan dicuplik ayat itu aja gitu loh. Sehingga kalau dicuplik, kita nggak ngerti konteksnya apa, tentang apa, kepada siapa, kita nggak ngerti semua. Karena itu kalau baca Alkitab biasakan baca dari awal, baca dari atas sehingga kita tahu. Sehingga kita nggak bingung, nggak terombang-ambing gitu loh. Seakan-akan Tuhan kok jahat, Tuhan itu kok nggak adil, ya. Nah, mari kita baca nggak usah mulai awal, ya. Mulai dari ayat 15 dikatakan, namun berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas.
dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari semak berduri? Atau buah ara dari pohon berduri? Enggak pernah. Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi Tuhan Yesus itu menggambarkan nabi-nabi palsu ini, ya toh, seperti serigala berbulu domba, ya. Kelihatannya seperti orang baik, padahal hatinya jahat. Supaya bisa membedakan dari mana? Dari buahnya. Kamu akan lihat dari buahnya apa perbuatan apa yang dihasilkan oleh orang itu. Gitu loh. Nah, kalau dia ini dari pohon yang jelek, maka nasibnya apa? Ia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini nasib dari nabi-nabi palsu itu. Baru pada saat itu ayat selanjutnya berkata, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Baru ayat yang tadi. Berarti ayat Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu, ya toh. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Ini untuk nabi palsu. Ini bukan untuk kita. Ya, jadi kita tenang. Ini bukan untuk kita, saudara-saudara. Ya, ini untuk nabi-nabi palsu. Terus kenapa nabi-nabi ini kok katanya jahat, mengerjakan kejahatan? Ya, karena nabi-nabi palsu itu mengatakan sesuatu yang Tuhan gak pernah katakan. Yehova berfirman kepadaku, nabi-nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, aku tidak memerintahkan mereka, dan aku juga tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu tentang penglihatan palsu, ramalan yang tidak berguna. Itulah kebohongan pada hati mereka. Ini loh kenapa kok Tuhan Yesus itu benci sama nabi palsu. Karena mereka bilang sesuatu yang bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah ngomong seperti itu. Tuhan gak pernah nyuruh mereka ngomong seperti itu. Berarti ini mereka ngomong dari hatinya sendiri, keinginan dagingnya sendiri, mungkin untuk uang, ya toh, untuk nama baik, ya toh, supaya terkenal dan mengatasnamakan Tuhan. Nah ini loh, nabi-nabi palsu itu. Ini ciri-cirinya seperti ini, ya. Dan ini salah satu nabi palsu, ya. Ini ada orang, Dela, suaranya Dela, yang ngakunya nabi, ya. Dan hebatnya punya WA-nya Tuhan. Wow. Langsung yang lain doa berapa lama baru dijawab. Ini langsung online sama Tuhan. Punya nomornya langsung ngechat, itu ada WA-nya ini. Langsung ditunjukkan. Tuh. Nah ini. Ada WA-nya loh. Ditunjukkan, ini dari Tuhan langsung. Canggih sudahan. Dulu pakai doa, ini pakai WA langsung online. Ces. Tanya langsung dijawab. Ya ini loh nabi-nabi palsu ini kayak gini. Menurut Anda ini beneran gak nyambung ke surga? Nggak mungkin. Tapi kenapa orang-orang bisa ketipu seperti ini gitu loh. Ya. Ya makanya yang jawab siapa? Yang pasti bukan dari Tuhan, itu aja titik. Ya krunya dia. Ya toh. Yang jadi masalah banyak orang percaya. Dan membuat dia kaya banget gitu loh. Ini loh nabi-nabi palsu itu. Dan apalagi Tuhan Yesus bilang apa? Mengusir, dikatakan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Ya. Nah ini ada sebuah cerita. Di Kisah Rasul, yaitu ada anak-anak ketujuh anak laki-laki Skewa. Skewa ini imam kepala Yahudi. Ya. Mereka ini kepingin gaya-gayaan. Ya toh, lihat wah murid-muridnya Tuhan Yesus
bisa mengusir roh-roh jahat. Oh, aku anaknya imam. Anaknya imam masa gak bisa ngusir? Ikut-ikut mereka. Ya toh? Ada beberapa orang dari mereka yang suka berjalan keliling, yaitu para pengusir roh jahat dari bangsa Yahudi. Mereka berusaha memakai nama Tuhan Yesus atas orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat. Dan dengan mengatakan, kami minta kamu keluar demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi mereka ini enggak kenal. Mereka ini enggak berhubungan langsung. Mereka pakai ngaku-ngaku tok gitu loh. Oh, saya ini ponakannya Donald Trump. Kamu percaya enggak sama saya? Iya toh. Donald Trump enggak punya keponakan model kayak saya. Iya toh. Saya ngaku ya enggak bisa. Tapi kenapa ada orang percaya? Ya ini loh, buktinya kayak gini. Ya toh. Demi nama besar, mungkin demi uang, orang pakai namanya Tuhan Yesus, ya toh. Terus hasilnya apa? Dan roh jahat itu berkata apa? Aku kenal Yesus dan aku pun mengetahui Paulus. Tetapi kamu siapa? Jadi lucu ya. Ini anak-anak sekewa nggak kenal sama Tuhan Yesus, tapi setan kenal sama Tuhan Yesus, kenal sama Paulus, iya toh. Nah ini bahkan setan lebih baik daripada anak-anak sekewa, saudara-saudara, iya toh. Kemudian orang yang dirasuki roh jahat itu melompat dan menerkam mereka, serta mengalahkan mereka sehingga dengan telanjang dan terluka mereka melarikan diri dari rumah itu. Nah, ini hasilnya. Ngaku-ngaku. Nah tapi mungkin ada yang tanya, loh kalau setan itu kenal sama Tuhan Yesus, kenapa kok setan itu enggak diselamatkan? Ada yang pernah mikir gitu enggak? Ya toh. Kenal loh sama Tuhan Yesus. Kenal kalau di itu bahkan tahu, oh Tuhan Yesus kamu kan anaknya Tuhan yang maha tinggi, ya toh. Tapi kenapa setan itu nggak diselamatkan? Karena setan cuma tahu, tapi nggak punya hubungan. Ya, saya ibaratkan gini. Anda tahu ini siapa? Donald Trump. Semua orang tahu. Pertanyaannya, apakah Donald Trump kenal sama kamu? Nggak kenal. Kenapa kok nggak kenal? Nggak punya hubungan. Nomor teleponnya nggak pernah ngomong-ngomong berdua, nggak pernah. Ya jadi antara kenal dan punya hubungan itu dua hal yang berbeda, saudara-saudara. Ya, jadi setan tahu, tapi setan nggak punya hubungan. Beda dengan kita. Kita bukan cuma kenal, tapi kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu, keselamatan sejak awal itu bukan tentang perbuatan, tapi tentang hubungan. Ini loh, ya. Nah, terus apalagi? Melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat-mujizat besar. Ini ada ceritanya semua, saudara-saudara. Dikatakan di Kisah Rasul, itu ada seseorang yang namanya Simon. Simon ini dulu bekas penyihir terkenal. Ya, bekas penyihir terkenal, terus dia sesudah melihat, wow, rasul-rasul itu bekerja luar biasa, ya toh, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, melakukan mujizat-mujizat, sehingga apa? Akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh, dan dibaptis. Tapi mindsetnya itu bukan tentang hubungan. Dia mindsetnya itu tentang gimana supaya aku bisa dapat mujizat. Aku juga kepingin punya kuasa. Kalau menumpangkan tangan kepada orang, orang bisa sembuh. Ya toh, aku kepingin punya kayak gitu. Tapi dia enggak punya mindset hubungan. Ya. Dan waktu Petrus dan Yohanes datang, ya toh, Petrus dan Yohanes itu menumpangkan tangan. Roh Kudus diberikan dengan penumpangan tangan oleh para rasul. Maka ini yang dilakukan sama Simon. Ia menawarkan uang kepada mereka, kepada Petrus dan kepada Yohanes dan berkata, berikanlah kepadaku juga kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tangan, orang dapat menerima Roh Kudus. Jadi dipikir transaksi. Orang-orang seperti ini mikir transaksi. Tak beli. Enggak apa-apa, aku ada uang, tak beli.
Yang penting aku punya kuasa. Ya, ini padahal nggak seperti itu. Terus Petrus bilang apa? Binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Elohim dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Elohim. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah ini loh, di hadapan Tuhan, kalau kita ini transaksional kayak gini, itu disebut kejahatan. Padahal maksudnya dia juga baik gitu loh. Kalau bisa beli, ya toh, dia dapat kuasa, nanti dia bisa bisa memberkati orang juga. Tapi di hadapan Tuhan, ini sesuatu yang jahat gitu loh. Karena apa? Karena ini transaksional, sedangkan Tuhan kepingin apa? Relationship, Tuhan kepingin hubungan. Bukan perbuatan, bukan transaksi. Kalau transaksi, kita pasti kalah. Mau berapa, kamu berani bayar berapa. Tuhan gak pernah butuh uang saudara-saudara. Tuhan kepingin hubungan. Seperti ayah dengan anak. Seperti suami dengan istri. Itu yang selalu ditekankan di Alkitab. Bukan kita berani bayar berapa. Bahkan ini ada pendeta yang transaksional seperti ini mengatasnamakan Tuhan. Dia bilang apa? Kalau kamu tidak bayar perpuluhan, kamu tidak bisa masuk surga. Apakah ini kebenaran firman Tuhan? Ya toh? Bahkan dikatakan perpuluhan 10% itu cuman untuk pemula. Kalau kamu sudah pengikut Tuhan yang lama mau masuk surga, lebih dari 10% baru diterima. Ini loh. Ini kejahatan yang Tuhan gak pernah. Kalau orang-orang di luar ngerti kayak gini, apa enggak nama Tuhan dipermalukan saudara-saudara. Karena itu Tuhan bilang ini jahat ini kayak gini. Transaksional seperti ini itu sebuah kejahatan. Tuhan paling gak suka. Ya toh? Dan apakah cuman itu? Enggak. Saudara-saudara, Tuhan itu melihat hati. Tuhan gak pernah lihat penampilan kita pinter kayak apa. Enggak, Tuhan itu lihat hati. Tuhan lebih ke arah hubungan. Ya, ini loh Tuhan kita. Tapi manusia itu selalu lihat apa yang ada di depan mata. Wow, ini pendeta ganteng, ya toh. Masih muda, ini pendetanya kaya, punya kuasa, ya toh. Wah, pasti ini pendeta beneran. Belum tentu saudara-saudara. Yang bisa dilihat apakah dia punya hubungan dengan Tuhan. Apakah dia punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena apa? Kalau enggak gitu, jemaatnya ini yang nanti diombang-ambingkan. Ya toh? Jangan pikiranmu disesatkan dari ketulusan kepada Kristus. Jemaat ini tulus kepada Kristus tapi sama atasannya ini sama nabi-nabi palsu ini disesatkan. Pikiran kita ini disesatkan. Dari ketulusan kepada Kristus. Sama seperti si ular dengan kelicikannya telah memperdaya Hawa. Ya ini loh. Nasibnya jemaat-jemaat ini kalau pendetanya enggak benar. Yang kayak tadi saya kasih contoh ya seperti ini. Akhirnya jemaatnya tersesat. Memang kamu sabar saja terhadap orang yang datang. Memberitakan Yesus yang lain. Yang tidak pernah kami beritakan atau memberitakan roh lain. Yang tidak pernah kamu terima, dan Injil lain yang tidak pernah kamu dapatkan. Ini loh, contoh nabi palsu, pengajar palsu, guru palsu, itu mengajarkan Yesus yang lain. Dan kenapa kok bisa banyak orang percaya? Karena banyak rasul-rasul yang palsu juga, yang mengajarkan seperti ini. Sebab mereka ini seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang menipu, yang menyamar sebagai para rasul Kristus. Tidak perlu heran karena setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan hal yang luar biasa jika pelayannya juga menyamar sebagai para pelayan kebenaran. Pada akhirnya keadaan mereka setimpal dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Ini loh.
Nabi-nabi palsu itu kenapa Tuhan itu paling benci, Tuhan Yesus itu benci? Karena mengajarkan Yesus yang lain, mengajarkan Injil yang lain. Dan yang menyakitkan, mereka itu menyamar seakan-akan mereka itu pekerja-pekerjanya Kristus. Ini loh yang paling bahaya, ya. Dan apalagi yang diajarkan? Injil yang lain. Aku heran bahwa demikian cepatnya kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Kristus kepada Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Tapi ada beberapa orang yang meresahkan kamu dan bermaksud apa? Memutarbalikkan Injil Kristus. Injil Kristus itu apa? Keselamatan tanpa pekerjaan, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Elohim. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dari awal keselamatan itu adalah hasil dari hubungan. Bukan hasil dari perbuatan. Tapi oleh rasul-rasul palsu ini Injilnya diputar balik. Supaya kamu selamat kamu harus melakukan ABCD. Kalau kamu nggak melakukan ABCD, nanti kamu nggak akan bisa masuk surganya, dibalik akhirnya. Ya toh. Padahal Tuhan bilang apa? Yang penting itu hubungan dulu. Nanti perbuatan itu ngikuti otomatis. Karena kita ini buatan Elohim diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang telah dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita ini sudah ada hubungan, kita ini sudah selamat, kita enggak usah ribut, enggak usah bingung sama pekerjaan. Nanti Tuhan yang sediakan. Dan kalau Tuhan yang sediakan itu pasti perbuatan baik, bukan cuma perbuatan, tapi perbuatan baik. Itu nanti Tuhan yang siapkan semua. Tapi oleh orang-orang ini, akhirnya dibalik. Kamu harus melakukan pekerjaan baik. Kalau enggak gitu, kamu enggak bisa masuk surga. Bahkan lebih parah lagi, kalau kamu nggak melakukan pekerjaan baik, maka kamu boleh dibunuh. Loh, ini kabar baik apa? Apakah ini kabar baik? Itu loh. Karena itu Paulus paling menekankan, hati-hati sama yang palsu-palsu gini. Jika kami atau malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah ia terkutuk. Bahkan diulang lagi sampai 2 kali. Seperti yang telah kami katakan kepadamu sebelumnya. Dan sekarang kukatakan lagi. Jika seseorang memberitakan Injil kepadamu, Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, biarlah ia terkutuk. Ingat zaman dulu itu tulisan gak ada di warna-warna merah, hitam itu gak ada. Gak ada huruf besar. Jadi kalau penting itu diulang. Paulus ngulang 2 kali. Berarti ini penting banget. Kamu kalau sampai berani-berani ngabarkan Injil yang lain, terkutuk kamu itu. Ini loh bahayanya itu. Karena itu Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada kehendak, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus bilang, apa pekerjaan yang harus dilakukan? Ya toh? Apa kehendak Bapa di surga itu apa? Dikatakan sebab inilah kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah ini loh. Ini inti dari semua itu. Tuhan itu tidak mau kita bisa nubuat. Tuhan tidak perlu kita bisa mengusir roh jahat. Tuhan tidak perlu kita bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tuhan tidak perlu itu. Dari awal keselamatan hidup kekal itu adalah hasil dari hubungan. Dari percaya. Ada hubungan yang intim. Nah ini loh yang membawa kepada keselamatan. Membawa kepada kehidupan yang kekal. Bukan pekerjaan saudara-saudara. Nah ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus.
Karena itu Tuhan Yesus bilang, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah hubungan saudara-saudara. Dari awal Tuhan sudah tetapkan, keselamatan itu hasil dari hubungan, bukan hasil dari pekerjaan. Amin saudara-saudara. Nah karena itu, mari kita baca, kenal ini kayak apa toh? Hubungan itu kayak apa toh? Ya, supaya nggak ngantuk, mari kita baca sama-sama. Ya, ini doa Tuhan Yesus sendiri yang dibacakan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Selanjutnya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini loh, ada persekutuan menjadi satu. Ehad, ingat Sema Israel itu, ya toh, itu apa? Yehova Elohenu, Yehova Ehad. Yehova itu adalah unity, persekutuan, sama kata-kata yang dipakai sama Tuhan Yesus. Kita sama Tuhan itu ehad, ya, ehad itu jadi satu, walaupun kita ini beda. Saya sama Bu Lili sama Frans itu beda, tapi ini adalah persekutuan seakan-akan jadi satu, ya toh. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan sama Bapa itu sempurna. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau engkau di dalam mereka dan mereka di dalam kita, maka menjadi satu, menjadi lebih sempurna lagi. Kita ini kalau sendiri-sendiri gak sama Tuhan, gak sempurna. Sempurna itu kalau kita ini jadi satu, benar-benar satu. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, sudah gak bisa dipisahkan. Ini loh ehad itu. Dan ini katanya Tuhan, ini baru sempurna. Ini loh yang indah. Ya. Dan Tuhan Yesus sudah kasih caranya. Sudah kasih petunjuknya gimana supaya kita ini bisa punya hubungan intim dengan Tuhan, ya toh. Kita ini bisa ehad sama Tuhan, itu gimana? Punya hubungan personal. Bukan cuma di gereja ini, luangkan waktu punya hubungan dengan Tuhan. Ingat, hubungan sama-sama seperti ini itu perlu. Tapi lebih perlu lagi punya hubungan yang personal antara kita dengan Tuhan. Ngomong-ngomong sendiri sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah kasih contoh seperti itu saudara-saudara. Tuhan Yesus itu sudah biasa. Tiap pagi waktu hari masih gelap, ia itu bangun. Pergi keluar cari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, Tuhan Yesus enggak mau kalau rame-rame kayak gini. Dia mau cari tempat. Menyisikan benar-benar cari waktu. Apakah harus pagi? Oh enggak, ya enggak mesti ya. Tapi Tuhan Yesus menyisikan waktu, kenapa kok pagi? Waktu itu dia berarti Tuhan Yesus itu benar-benar mementingkan hubungan persekutuan. Jadi hal pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adalah hubungan intim dulu dengan Bapaknya di surga. Dia luangkan waktu khusus. Bukan, wah bangun tidur nganggur gini ngapain ya. Atau kayak saya, enggak bisa tidur, daripada gak bisa tidur mending doa sama Tuhan. Enggak seperti itu. Memang sengaja meluangkan waktu. Mementingkan, ini sesuatu yang sangat penting. Karena itu didahulukan sama Tuhan Yesus. Ya, selalu tiap hari seperti itu. Dan apakah cuman itu? Enggak. Bahkan di saat-saat paling sibuk pun, Tuhan Yesus itu lebih penting punya hubungan dengan Bapa. Ya, dikatakan waktu
kabar tentang Tuhan Yesus makin jauh tersiar dan datanglah banyak orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi banyak orang datang ini, wah orang-orang sudah antri, sudah ngambil nomor antrian ya. Aku 1, 2, 3 sudah ngambil, tapi Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kita kalau lagi banyak kerjaan lagi enak, ya toh. Job lagi banyak, lagi sibuk. Hubungan itu nanti yang penting ini ngelayani customer dulu, bener gak? Ya. Toko lagi rame, ya toh. Pabrik lagi banyak orderan. Kita lebih penting kerjaan, tapi Tuhan Yesus enggak. Bahkan di tengah kesibukan seperti itu, dia lebih penting punya hubungan dengan Bapaknya. Punya hubungan intim dengan Bapa. Dan bukan cuman itu saja saudara-saudara. Sebelum Tuhan Yesus memilih 12 muridnya, dikatakan waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Elohim. Ya, jadi untuk sesuatu yang besar, ya toh, Tuhan Yesus itu tanya dulu kepada Bapa. Ya, kita kalau dapat proyek besar, dapat tender besar, kita selalu bingung. Kita pelajari, hitung dulu, gimana caranya supaya nggak rugi, supaya untungnya banyak. Ya, tapi nggak seperti itu. Pernah nggak kita ini kalau ada sesuatu yang besar, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, gimana ini Tuhan, cara menyelesaikannya gimana? Pernahkah kita mementingkan hubungan intim dulu dengan Tuhan, baru mengerjakan pekerjaan itu? Ya, ini loh, Tuhan Yesus selalu mementingkan hubungan personal dengan Bapaknya. Ya, bahkan di saat lagi dalam masa kesulitan, masa kesengsaraan, Tuhan Yesus itu sama murid-muridnya gak berdoa bareng saudara-saudara. Banyak di antara kita kalau kita lagi dalam kesusahan, kita minta, tolong, ayo doakan aku. Aku lagi dalam masalah. Ya toh. Tuhan Yesus gak seperti itu. Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, tapi kemudian dia menyendiri. Dia memisahkan diri dari murid-muridnya. Dia apa? Dia berdoa sendiri kepada Bapaknya. Ya. Dia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Jadi doa itu bukan menggerakkan Tuhan. Doa itu mengubah kita, supaya kita bisa menerima apapun keputusan dari Tuhan. Ya, itu loh. Bukan Tuhan yang ya kasihan, ya wis lah tak ubah. Enggak bisa seperti itu. Kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Tugas kita, bagian kita adalah ya Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, biarlah itu terjadi. Kita bisa menerima. Ini loh. Hubungan intim itu menghasilkan sesuatu yang seperti ini. Ya. Nah, terus untuk kita gimana? Ya. Kita bisa belajar juga dari apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk murid-muridnya. Ingat waktu ini cerita, ini terakhir sudah ya. Ini cerita waktu Tuhan Yesus sesudah dia bangkit. Dia murid-murid Tuhan Yesus, Petrus itu ngajak saudara-saudaranya yang lain untuk nangkep ikan lagi. Ya. Terus Tuhan Yesus datang, ditanyain, sudah dapat ikan? Belum, tebarkan jalamu. Ya, tebarkan dapat banyak ikan, tapi Tuhan Yesus ternyata sudah siapkan sarapan. Ya, terus habis itu, sarapan. Ya, nah ini yang saya mau tekankan. Tuhan Yesus tanya sama Petrus. Jadi sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia tanya sama Petrus duluan. Dia bukan kasih job description kepada Petrus. Petrus kamu harus gini. Enggak. Tuhan Yesus tanya, Simon Petrus, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Apa kamu agape aku? Lebih dari semua ini. Petrus menjawab apa? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau, aku filia sama engkau. Tuhan Yesus berkata apa? Berilah makan anak-anak dombaku. Jadi Tuhan Yesus bukan kasih
tugas duluan kasih makan, tapi Tuhan Yesus mempertanyakan hubungannya Petrus sama dia ini gimana? Petrus, apakah engkau agape sama aku? Agape itu adalah kasih yang gak bersyarat. Sama-sama siapa aja bisa. Tapi Petrus jawab apa? Aku cuma bisa filia Tuhan sama engkau. Filia itu hubungan kalau kita saling kenal. Kalau kita saling kenal kita bisa saling mengasihi. Tapi kalau agape itu walaupun sama musuh kita bisa mengasihi. Itu agape. Ya. Nah, terus Yesus tanya kedua kali. Simon anak Yunus, apakah engkau agape sama aku? Terus Petrus bilang apa? Ya Tuhan, engkau tahu aku filia sama engkau. Ya toh. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Jadi sekali lagi hubungan dulu baru tugas. Dan sampai diulang ketiga sampai Petrus ini sedih. Jangan-jangan Tuhan Yesus ini masih ingat-ingat dulu ya waktu aku mengkhianati dia, Tuhan Yesus ini ingat-ingat ya. Karena itu Petrus dengan sedih ya toh. Tapi kali ini Tuhan Yesus kata-katanya diganti. Tuhan Yesus tahu manusia nggak bisa agape, yang bisa agape itu Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus turunkan. Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku? Apakah engkau filia sama aku? Terus Petrus dengan sedih hati ngomong, maka Petrus berkata, Tuhan engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku ini menyayangi engkau, filia. Terus Tuhan Yesus berkata, berilah makan kepada domba-dombaku. Ya, jadi hubungan dulu, ya toh, baru tugas. Kenapa kok seperti itu? Ada maksudnya. Karena Tuhan tahu apa yang akan menimpa Petrus. Dikatakan, Yesus mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Elohim. Ini loh, jadi hubungan kita itu memberi kekuatan untuk mengatasi masalah yang akan datang. Ini loh tujuannya. Kita punya hubungan itu bukan cuman supaya kita seneng ya kita punya itu ngerasain. Bukan, itu yang memberikan pengharapan. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi apa yang akan datang. Tuhan Yesus tahu nanti Petrus akan disalib terbalik. Karena Petrus gak mau kalau disalib seperti Tuhan. Itu gak layak aku kalau disalib seperti Tuhan. Dia milih disalib terbalik aja. Dan itu menyakitkan saudara-saudara. Tapi Petrus bisa menjalani semua itu karena apa? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Sama seperti kita hari-hari ini. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia ini hari-hari ini. Perang mungkin akan berlanjut, harga minyak mungkin akan naik lagi. Harga kebutuhan pokok naik terus. Anda mungkin bingung, saya juga bingung. Tuhan apa yang harus dilakukan? Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya hubungan intim dengan Tuhan, itu akan memberi kekuatan kepada kita. Supaya kita mampu punya damai walaupun di masa kesusahan. Punya kekuatan untuk menjalani semua itu. Semua itu gak berarti. Kenapa? Karena kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, berarti kita punya hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu adalah pengenalan akan Tuhan sebagai satu-satunya Elohim yang benar dan kepada Yesus yang diutus oleh Tuhan. Kalau kita kenal sama Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kehidupan kekal itu jaminan bagi kita. Mungkin kita akan mengalami hal yang gak enak di dunia ini seperti Pak Christian sekarang. Kondisinya gak enak. Tapi penghiburan Pak Christian hari ini adalah dia punya hubungan dengan Tuhan. Dan kalau punya hubungan, maka jaminan bagi dia bahwa suatu saat nanti kita akan sama-sama dengan Tuhan di sorga. Itu loh penghiburan kita. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Memberikan pengharapan bagi kita menjalani hari-hari yang akan kita lalui besok ini. Ya, karena itu saya gak akan berdoa hari ini. Mari saudara, saya kasih waktu. Mari
luangkan waktu sekarang ini. Bicara sama Tuhan. Gak usah lihat kanan, kiri, depan, belakang. Ngomong sama Tuhan, apapun kerinduan hatimu. Saya gak tahu kerinduan hatimu, tiap orang punya pergumulan beda-beda. Hanya Engkau yang tahu. Biar Engkau yang punya hubungan dengan Tuhan. Saya kasih waktu, mari kita tundukkan kepala, punya hubungan dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, ngomong sama Bapa, ngomong sama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan hatimu saat ini.